satu variabel. Yang akan kita pelajari yaitu ada dua, persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, yang pertama yaitu persamaan linear satu variabel. Jadi definisinya persamaan linear satu variabel adalah persamaan dengan satu variabel X yang bentuk umumnya AX sama dengan B. Ya, di sini kita didapatkan beberapa ciri-ciri yang termasuk ke dalam persamaan linear satu variabel. Pertama dari kata persamaan, artinya simbol yang digunakan atau tanda yang digunakan adalah tanda sama dengan. Berarti kalau lebih dari, kurang dari, itu bukan termasuk ke dalam persamaan, ya. Tapi nanti itu termasuknya ke dalam pertidaksamaan. Terus linear, artinya variabelnya memiliki pangkat 1, ya, hanya 1. Kalau lebih dari 1, 2 itu termasuknya kuadrat, ya, 3, 4 dan seterusnya itu berarti bukan linear. Jadi yang dimaksud linear itu adalah variabelnya hanya 1. Kemudian satu variabel, ini sudah jelas ya, berarti variabelnya atau jenis variabelnya hanya ada satu, yaitu X saja, variabel X di sini ya. Jadi kalau misalnya X dan Y, berarti berapa variabel itu? 2 variabel. Gitu ya. Jadi kalau persamaan linear satu variabel, berarti variabelnya hanya ada satu. Nah, itu ya, berarti ada 3 tadi ciri-cirinya. Yang pertama itu ada tanda sama dengan, kemudian variabelnya atau X-nya pangkat 1, dan jenis variabelnya hanya ada satu jenis, ya, tidak ada variabel yang lain, gitu. Atau hurufnya hanya ada satu. Itu dari pengertiannya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Ya, di sini tentukan nilai X dari persamaan X kurangi 9 sama dengan 3. Jadi yang dimaksud ke dalam persamaan linear satu variabel ini, maksudnya adalah kita mencari nilai X ini. Artinya, berapa dikurangi 9 yang hasilnya 3. Ya. Jadi, nah bagaimana langkah cara-caranya supaya kita menyelesaikan dari persamaan ini, ya. Nah, dari soal ini, yang akan kita cari adalah nilai X. Berarti nanti hasil akhirnya harus X sama dengan. Supaya menjadi X sama dengan, berarti kita buat negatif 9 ini menjadi 0 atau habis. Ya, supaya 9 ini menjadi habis, harus ditambah 9. Kenapa tidak dikurang? Kalau dikurang nanti malah bertambah. Ya, di sini kan X kurang 9, kalau dikurang 9 lagi berarti jadi negatif 18. Ya, tidak akan habis, tidak akan sama dengan 0. Sehingga harus kebalikannya, harus lawannya. Lawan dari kurang adalah tambah. Berarti X kurang 9 tambah 9 sama dengan, karena di ruas kiri ini ditambah 9, otomatis yang kanan juga harus ditambah 9, maaf. Harus ditambah 9. Ya, sehingga X kurang 9 tambah 9 sama dengan 3 tambah 9. Jadi 9 ini dari sini ya, karena ruas kirinya ditambah 9. Otomatis yang kanan juga harus ditambah 9. Tinggal jumlahkan. X kurang 9 tambah 9 berarti tinggal X, karena ini 9 negatif 9 tambah 9 habis, sama dengan 3 tambah 9 yaitu 12. Jadi nilai X-nya adalah 12. Itu cara yang pertama. Ya, cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu dengan cara pindah ruas. Ya, sama saja ini yang dicarinya adalah nilai X. Otomatis kita harus buat jadi bentuk X sama dengan. Sehingga 9 ini kita pindahkan ke sebelah kanan, karena 9-nya dari kiri, ya, dari kiri ke kanan. Jadi X sama dengan 3 tambah 9. Jadi syaratnya kalau mau pindah ruas, itu harus tandanya harus diubah. Ya,
dengan lawannya. Karena tadi dikurang, berarti otomatis di sini kalau dipindah jadi ditambah. Ya, ubah. Jangan lupa ubah tandanya. Sehingga X sama dengan 12. Ya, 3 tambah 9 sama dengan 12. Ya, sama saja. Untuk cara yang kedua, catatan ya. Untuk cara yang kedua, ini khusus untuk pengerjaan soal pilihan ganda. Ya, ini hanya untuk mempercepat saja. Itu sebetulnya sama saja. Ya, tapi diusahakan kamu mengerti dulu konsep awalnya ya. Kenapa tandanya ini bisa berubah. Ya, dari sini. Itu. Coba sekarang ya kita buktikan kalau X-nya sama dengan 12, berarti di sini kita ganti dengan angka 12, kurangi 9 berapa? Sama dengan 3. Berarti betul, nilai X-nya adalah 12. Kita coba contoh yang kedua. Tentukan nilai X dari persamaan 2X sama dengan 6 tambah X. Nah, kalau di soal ini, nilai X-nya, variabel X-nya itu ada di kedua ruas ya. Di ruas kiri dan ruas kanan terdapat variabel X. Kembali lagi, tadi konsepnya kita mencari bentuk X sama dengan. Ya, berarti kita harus buat variabel ini, variabel X-nya itu berada di salah satu ruas. Baik di ruas kiri atau ruas kanan. Yang penting, kedua ruas tidak memiliki nilai X. Ya, jadi harus salah satu. Nah, di sini berarti mana yang harus dibuat sama dengan 0? Yaitu X, ya. X. Berarti di sini supaya X menjadi 0, karena ini tambah X, berarti lawannya harus dikurang X. Karena yang kanan dikurang X, berarti yang kiri juga harus dikurang X. Ya. Sama saja, pokoknya kedua ruas harus sama perlakuannya. Sehingga 2X kurangi X sama dengan X sama dengan 6. Ya, dari sini 6 tambah X kurang X itu 0 atau habis. Berarti nilai X sama dengan 6. Itu cara yang pertama. Sekarang cara yang kedua juga sama ya. Cara yang kedua berarti hanya memindahkan variabel X. Berarti 2X sama dengan 6 tambah X. 2X, X-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Ya, berarti kurang X. Karena ini tambah X, berarti lawannya adalah kurang X sama dengan 6. Jadi 2X kurangi X itu X sama dengan 6. Jadi kamu bebas ya mau memindahkan dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Ya, itu sama saja. Kamu jangan khawatir, kamu jangan terpaku pada karena contoh soal itu dari kanan ke kiri, terus kiri ke kanan, ya harus sama. Tidak, tergantung soalnya. Yang penting kamu paham konsepnya. Jadi harus bentuknya X sama dengan atau sama dengan X. Jadi X-nya ada di salah satu ruas. Oke, contoh soal yang ketiga, tentukan nilai X dari persamaan 3X tambah 5 sama dengan negatif. Supaya jadi X sama dengan, berarti 5-nya kita buat jadi sama dengan 0. Ya, di sini 3X tambah 5, supaya jadi 0 berarti harus kurang 5. Sama dengan negatif 4, karena yang kiri dikurang 5, yang kanan juga harus dikurang 5. Jadi di ruas kiri tinggal 3X sama dengan negatif 4 kurangi 5, yaitu negatif 9. Nah, ini bentuknya 3X sama dengan, bukan X sama dengan. Nah, supaya 3X ini menjadi 1X, berarti harus dibagi. Kenapa dibagi? Karena 3X ini sama dengan 3 kali X. Berarti lawan dari 3 kali X berarti harus dibagi, kan? Kebalikan dari perkalian adalah pembagian. Dibagi 3. Kenapa? Ya, 3 dari sini. Ya, dibagi 3. Karena supaya disatukan, 3 dibagi 3 itu 1. Karena yang kiri dibagi 3, otomatis yang kanan juga harus dibagi 3.
Sehingga 3x dibagi 3x sama dengan negatif 9 dibagi 3 sama dengan negatif 3. Negatif 9 dibagi 3 sama dengan negatif 3. Sehingga nilai x-nya adalah negatif 3. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita tinggal pindahkan saja ya. 3x tambah 5 sama dengan negatif 4. Berarti 3x sama dengan negatif 4. Pindahkan angka 5-nya. Jadi dikurang 5. 3x sama dengan negatif 9. Ya, dari sini negatif 9. X, nah ini karena kalau tadi ini berubah tandanya dari tambah jadi kurang, kalau perkalian berarti pindah ke bawah ya. Jadi X sama dengan negatif 9, 3-nya pindahkan ke bawah. Dibagi 3, berarti X sama dengan negatif 3. Nah itu ya, itu untuk cara penentuan dari bentuk persamaan. Selanjutnya, nih ada yang lebih ini ya, soal yang terakhir. Penyelesaian yang tepat dari persamaan 2 kali 5 kurangi A sama dengan 8A kurang 20. Kalau ada soal seperti ini, karena di sini lihat ada tanda kurung, berarti ingat lagi materi di perkalian ya, perkalian aljabar. Berarti di sini ada perkalian satu suku dengan 2 suku. Kita kalikan satu-satu. 2 kali 5, 10 kurangi 2 kali A, berarti 2A. Sama dengan 8A kurangi 20. Ya, ini tidak diubah karena tidak ada tanda kurung. Nah, berarti kita kumpulkan nih variabel yang sama yang memiliki variabel dan yang tidak memiliki variabel. Nah, biasanya itu supaya lebih mudah kita pindahkan yang koefisiennya lebih kecil. Mana yang lebih kecil? Yaitu 2. Kita pindahkan berarti 2A ini ke ruas kanan. Ya, berarti di sini 10 sama dengan 8A kurangi 20. 2A-nya pindahkan berarti jadi tambah 2A. Paham ya? Terus yang ini kan 20 ini tidak memiliki variabel, berarti kita pindahkan ke ruas kiri. Ya. Berarti 10 pindahkan 20-nya jadi tambah 20 sama dengan 8A tambah 2A. Tinggal jumlahkan. Jadi 30 sama dengan 10A. Nah, karena yang akan kita cari nilai A, berarti yang dipindahkan adalah 10. Ya, pindahkan ke bawah, berarti 30 dibagi 10. Sehingga 3 sama dengan A, atau A sama dengan 3. Itu sama saja ya, jadi kamu jangan khawatir kalau misalnya hasil akhirnya variabelnya ada di sebelah kanan. Sama saja ya, yang penting nilai variabelnya hanya ada 1. Tuh, jadi nilai A-nya adalah 3. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu pertidaksamaan linear satu variabel. Sebetulnya sama ya, pertidaksamaan linear satu variabel ini hanya yang membedakan adalah di tandanya saja. Ya, kalau persamaan itu pakai sama dengan, berarti kalau pertidaksamaan bisa pakai lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Maaf ya, ini maksudnya pertidaksamaan linear satu variabel adalah pertidaksamaan dengan satu variabel x yang bentuk umumnya AX lebih dari B, atau AX kurang dari B, atau AX lebih dari atau sama dengan B ya. Jadi intinya bukan sama dengan tandanya, itu berarti termasuk ke dalam pertidaksamaan linear variabel. Ciri-ciri yang lainnya sama. Contoh soal. Di sini tentukan nilai X dari pertidaksamaan X kurang 10 sama lebih dari 5. Penyelesaiannya sama ya, berarti kalau tadi kita buat jadi X sama dengan, kalau ini kita buat jadi X lebih dari. Kenapa lebih dari? Karena soalnya juga lebih dari ya. Kalau soalnya kurang dari berarti kita buat X kurang dari. X kurang 10 lebih dari 5.
Berarti kita buat jadi X lebih dari X kurang 10 tambah 10. Lebih dari 5 tambah 10. Karena yang ruas kiri ditambah 10. Otomatis yang kanan juga harus ditambah 10. X lebih dari 15. Ya, 5 tambah 10 sama 15. Jadi nilai X dari pertidaksamaan berikut adalah 15. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua dengan pindah ruas juga sama. Ya, hati-hati, ini tandanya ubah jadi tanda tambah. Berarti X lebih dari 5 tambah 10. Jadi X lebih dari 15. Itu sebetulnya sama saja, penyelesaiannya hanya B. Yang membedakan adalah di tanda. Ya, tanda saja. Oke, ternyata sudah habis ya contoh soalnya. Dan di sini ada latihan soal, silahkan bisa di screenshot ya, ada 2 latihan soal ya, silahkan kamu coba selesaikan baik dengan cara yang pertama maupun cara yang kedua ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga apa yang telah disampaikan bisa mudah dipahami. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.